Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukran lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman nishani. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila radwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan seputar surat-surat di dalam juz 30 atau juz amma yang sering kita sebut. Dan sekarang kita masuk pada suratul Masad atau surah Al-Lahab. Surat Al-Lahab ini merupakan salah satu dari surat-surat Makkiyah, surat-surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ketika Nabi masih di kota Makkah dan belum berhijrah ke kota Madinah. Dan surat ini membicarakan tentang salah satu musuh dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seseorang yang dijuluki dengan gelarnya yaitu Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah salah satu dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab nama aslinya siapa? Abu Lahab itu julukannya. Nama aslinya ada yang tahu? Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza. Abdun itu artinya hamba, Uzza itu salah satu nama berhala orang musyrikin yang diambil dari kata Al-Aziz, yang maha perkasa. Jadi Abdul Uzza. Nah, ini juga para ulama menerangkan bahwa di antara pentingnya kita memilih nama yang baik, entah itu untuk anak kita atau untuk kita kala nama kita mungkin kurang baik secara makna, ya, maka kita ganti dengan nama yang baik. Atau menamakan sesuatu, benda, tempat dan semacamnya, maka selayaknya untuk menamakannya dengan nama yang baik. Dan ini adalah salah satu bentuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul pernah menemui orang namanya jelek, diganti namanya. Ya, ada nama tempat yang jelek, maka diganti nama tempat tersebut dengan nama yang lebih baik. Ya, jangan malah kemudian kebalik. Sekarang itu banyak tempat-tempat makan itu dikasih nama yang angker atau yang semacamnya gitu. Nah, ini semuanya justru bertentangan dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa ya Abu Lahab ini ya, dia termasuk golongan orang yang menentang ya, selain sudah Allah takdirkan ya, bisa jadi ada pengaruh-pengaruh nama ya. Para ulama menyebutkan ada pengaruh-pengaruh buruk jika nama seseorang itu buruk. Ya, meskipun itu tidak bisa kita pastikan ya, tapi dengan usaha Nabi mengubah nama yang buruk jadi nama yang baik, ini menandakan ada pengaruhnya. Ya. Bukan seperti yang disampaikan oleh para pujangga, apalah arti sebuah nama. Tapi apa? Nama itu memberi pengaruh. Nah, sama dengan Abu Lahab ini, nama Abu Lahab Abdul Uzza. Abdul Uzza menyandarkan penghambaan kepada selain Allah ya, sehingga pada akhirnya ya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan dia sampai mati di atas kekufuran, menjadi hambanya selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Abu Lahab itu disebutkan oleh Allah ya secara khusus di dalam satu surat, yang ternyata kalau kita baca nanti kita mendapati ya kabar dari Allah tentang kebinasaan Abu Lahab dan keluarganya. Karena Abu Lahab ini mulai dari dia, terus istrinya, kemudian anaknya, itu semuanya memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memerangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Padahal Abu Lahab ini sebelum Nabi diutus sebagai utusan Allah, Abu Lahab ini orang yang di antara sekian paman-paman Nabi yang sangat mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini juga kita bisa mengambil pelajaran
bahwa seseorang itu terkadang dia membenci sesuatu yang sebelumnya dia cintai, itu penyebab terbesarnya adalah agama. Ya, penyebab terbesarnya adalah agama. Baik misalnya kita sebagai muslim punya anggota keluarga yang kemudian keluar dari agama kita, maka kita membencinya, atau sebaliknya gitu ya. Kita yang mungkin berada di lingkungan keluarga yang non muslim, kemudian kita memeluk agama Islam, meninggalkan agama yang lama. Kadang kita juga mendapat gesekan dari keluarga kita yang sebelumnya mungkin mereka mencintai kita dengan sepenuh hati. Ya, karena ini sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi ketetapan Allah bahwa yang hak dan batil itu selalu akan bersinggungan, ya, tidak akan pernah berjalan seiringan. Ya, namun kita tentunya tidak membalas keburukan itu, berusaha untuk membalasnya dengan kebaikan, ya, agar supaya orang yang berbuat buruk kepada kita, terutama dari keluarga kita, pada akhirnya akan melihat perubahan kebaikan kita ketika kita di atas agama yang benar, ya, agama Islam ini, sehingga akan menjadi pintu hidayah mereka untuk masuk ke dalam Islam. Nah, di sini disebutkan, ya, Abu Lahab. Abu Lahab itu kunyah atau gelar bagi Abdul Uzza. Apa artinya Abu Lahab? Lahab itu artinya adalah sesuatu yang berkilau, sesuatu yang cemerlang, sesuatu yang terang benderang. Kenapa kok orang ini disebut Abu Lahab? Orang yang memiliki, ya, kemilau atau cemerlang. Karena Abu Lahab itu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fisik yang bagus, kulitnya itu glowing, nggak pakai skincare glowing. Kalau kita kan glowingnya gelap. Jadi Abu Lahab itu gitu, dia ini, ya, sampai diceritakan sama, ya, beberapa sahabat itu tentang kemilau kulitnya. Itu kalau semua orang ngumpul, orang-orang, ya, ngumpul, itu yang paling kelihatan kulitnya paling terang itu adalah Abu Lahab. Menunjukkan kalau kulitnya itu indah. Tapi keindahan fisik ternyata tidak diikuti dengan keindahan hati. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, melihat manusia itu bukan di keindahan fisiknya, ya, atau pada keindahan rupanya. Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat pada rupa-rupa kalian dan tubuh-tubuh kalian. Dalam riwayat yang lain ditambahkan harta-harta kalian, akan tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Allah memperhatikan niat dan amal yang kita kerjakan. Itu yang diperhatikan oleh Allah. Oleh karena itu, ya, di masa sekarang ini, masa yang banyak manusia itu sangat perhatian dengan penampilan fisik, seharusnya juga diimbangi dengan memperhatikan keadaan batinnya, keadaan kebaikan hatinya, ya, agar supaya keindahan fisik itu tidak menjadi sia-sia, ya, tidak malah menjadi sesuatu yang berkebalikan, ya, jika seseorang tidak memperhatikan keadaan keindahan batinnya. Nah, kita baca di sini Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat ay khasirat, rugi, celaka, yada, kedua tangan, Abi Lahab, yaitu amin Nabi SAW, Abi Lahab bin Abdul Muttalib. Ya, jadi telah merugi kedua tangan paman Nabi, yaitu Abu Lahab bin Abdul Muttalib, bi khusrani amalih, dengan keburukan amalnya. Jadi ini adalah suatu kalimat yang disebutkan dengan bentuk fi'il madhi. Fi'il madhi itu artinya sesuatu pekerjaan yang terjadi di waktu yang telah lampau, telah celaka, nah gitu, telah merugi kedua tangan paman Nabi, yaitu Abu Lahab bin Abdul Muttalib, dengan sebab khusran amalih, dengan sebab keburukan amalnya.
idh kana yu'dhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana semasa hidupnya dia mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khaba sa'yuhu, dan merugi usahanya. Jadi apa yang dilakukan oleh Abu Lahab di dalam mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika Nabi diangkat menjadi utusan Allah dan menyampaikan agama kepada manusia. Jadi salah satu keburukan Abu Lahab itu, Abu Lahab ini selalu menyampaikan kepada orang-orang bahwa keponakannya yaitu Muhammad ini orang yang gila, yang tidak waras, sehingga tidak perlu untuk didengarkan seruannya. Itu adalah yang sering disampaikan Abu Lahab kepada manusia. Pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan banyak orang. Nabi naik di Bukit Sofa. Di sana ada satu tempat di mana orang-orang itu jika ingin menyampaikan informasi penting atau sesuatu yang genting itu naik ke atas tempat itu, mengumpulkan manusia. Nabi memanggil seluruh penduduk Quraisy kala itu dengan seruan ya Sabahah, ya Sabahah, ya Sabahah. Maksudnya apa di sini? Kalimat ya Sabahah ini adalah kalimat yang diserukan jika ada sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang genting yang terjadi di waktu pagi. Misalnya mungkin kayak apa ya, kalau di negeri kita itu, kalau di pos kamling itu ada kentongan, itu. Tapi ini bukan pakai alat, cuman pakai apa? Seruan lisan. Jadi dipanggil orang-orang itu dengan seruan ya Sabah, ya Sabah. Akhirnya orang-orang banyak berkumpul. Bahkan sampai ada orang yang sakit di rumah itu sampai ngutus orang untuk datang. Ada apa itu? Itu kayaknya ada sesuatu yang sangat penting. Maka berkumpullah banyak orang di situ. Kemudian Nabi mengatakan, bagaimana menurut pendapatmu jika aku mengatakan di waktu pagi ini, di balik bukit ini ada musuh yang berkumpul siap menyerang kalian? Apakah kalian itu membenarkan atau mempercayai apa yang aku sampaikan? Maka mereka mengatakan, kami percaya. Kami tidak pernah mendapatimu dalam keadaan berdusta. Maka kemudian Nabi mengatakan, aku mengumpulkan kalian di sini ya, untuk menyerukan kepada kalian agama Islam ini agar kalian selamat dari siksa api neraka. Jadi Nabi mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, menerima ketauhidan, meninggalkan Tuhan-Tuhan yang banyak yang mereka sembah selain Allah. Nah, maka di situ tidak ada seorang pun yang komentar dengan seruan Nabi ini kecuali satu orang. Siapa itu? Abu Lahab. Ya Muhammad, ya, ali hadza jama'tana. Wahai Muhammad, apakah karena sebab ini kamu kumpulkan kami sekarang? Tabban laka ya Muhammad. Celaka kamu ini Muhammad, rugi kamu Muhammad. Maka Allah turunkan surat ini. Allah turunkan surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Jadi Allah menyatakan yang rugi, yang celaka, yang binasa nanti adalah Abu Lahab, bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jawaban untuk Abu Lahab. Kemudian di antara gangguan Abu Lahab ini kepada Nabi dan dakwah beliau, Nabi kemana-mana, ke pasar, kemudian ke tempat-tempat yang orang-orang banyak berkumpul, atau secara satu persatu orang itu didatangi sama Nabi, disampaikan dakwah ini kepada mereka, disampaikan Islam ini begini. Tapi selalu dikuntit sama Abu Lahab. Setiap kali Nabi mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, kalian akan selamat, maka Abu Lahab selalu mengatakan, jangan kau dengarkan, dia ini kurang waras, orang gila, jangan kau dengarkan lagi itu. Ya. Jadi setiap kali kemana-mana Nabi menyampaikan ya agama ini, selalu ada Abu Lahab yang menyampaikan hal itu kepada orang-orang. Ya, tentu ini sangat mengganggu sekali, ya, sangat mengganggu sekali. Belum lagi gangguan-gangguan fisik yang lain, serta celaan-celaan Abu Lahab yang lain yang benar-benar ya, menggambarkan permusuhannya kepada Nabi. Bahkan Abu Lahab ini yang dulunya ya, Abu Lahab ini punya dua anak, Utbah dan Utaibah kalau tidak salah, saya lupa. Intinya dua anak ini
itu sebelum Nabi diangkat menjadi utusan Allah, Nabi punya 2 orang putri, Ruqayyah sama Ummu Kulthum kalau tidak salah, atau Zainab sama Ummu Kulthum, saya lupa. Yang jelas 2 putri Nabi ini kemudian dinikahkan dengan salah satunya, kalau salah satu putri Nabi ini dinikahkan dengan salah satu anaknya Abu Lahab. Ya, anaknya Abu Lahab. Kalau tidak salah Ruqayyah atau Ummu Kulthum, saya lupa ya. Atau Zainab, saya lupa. Yang jelas ketika Nabi SAW diangkat menjadi utusan Allah, maka Abu Lahab ini bersumpah atas nama Allah ya, akan memutus hubungan antara dia dengan putranya jika putranya tidak mau menceraikan anak Nabi SAW ini. Maka anaknya pun juga sangat benci dengan Nabi SAW ketika beliau menjadi utusan Allah. Maka dia pun juga menceraikan ya, putri Nabi SAW ini ya, diceraikan. Padahal sebelumnya Abu Lahab ini sangat minta kepada Nabi supaya keturunan Nabi itu ada yang menikah dengan keturunannya. Tapi yang karena kebencian Abu Lahab kepada dakwah Nabi ini yang membuat pada akhirnya semua hubungan kekerabatan bersama Nabi diputus semuanya sama Abu Lahab. Nah, ini salah satu kejahatan yang terjadi yang dilakukan oleh Abu Lahab. Kemudian Allah mengatakan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ayyu syai'in aghna anhu maluhu wa waladuhu lam yadfa'a anhu 'adzaban wa lam yajliba lahu rahmatan. Jadi apa yang menyelamatkan Abu Lahab ya dari harta dan anaknya ya. Tidak ada sedikit pun dari harta dan anaknya itu bisa menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ada kata di sini wa makasab, dan apa yang telah dia usahakan. Ini dimaknai oleh para ulama, wa makasab itu maknanya adalah anak-anaknya. Jadi apa yang dia usahakan itu maknanya anaknya. Ya, sehingga anak itu adalah disandarkan oleh Allah kepada hasil usaha orang tuanya. Ya, dari sini kemudian timbul satu hukum. Bolehkah ya orang tua itu meminta hartanya anak? Ya, karena alasannya apa? Anak itu adalah hasil usaha kedua orang tuanya. Jawabannya tidak mengapa. Ya, jawabannya tidak mengapa. Karena pernah ada seorang sahabat yang memiliki bapak yang tua yang selalu minta kepada anaknya itu untuk keperluan hidupnya. Maka kemudian anak ini merasa terganggu dengan itu, melapor kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan anta wa maluka li abi. Engkau dan hartamu itu milik bapakmu. Ya, artinya bapaknya berhak untuk meminta apa yang dimiliki oleh sang anak tersebut. Nah, kita lanjutkan di sini. Kenapa Allah mengatakan ma'aghna anhu maluhu wa makasab? Ya, tidaklah berguna harta dan anak keturunannya ya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Abu Lahab itu melakukan kejahatan-kejahatan kepada Nabi SAW, Abu Lahab kala itu mulai menyadari bahwa dirinya telah melakukan suatu kesalahan. Ya, tapi dengan sebab kebenciannya menghalangi dia untuk menerima hidayah Islam ini. Ya. Sampai kemudian Nabi pernah menyampaikan bahwa Abu Lahab itu nanti dia akan celaka di akhirat. Dia akan diazab, disiksa oleh Allah di dalam neraka. Maka dia mendengar ancaman ini, sembari dia mengatakan di dalam hatinya, kalau seandainya saya memang benar-benar salah dan masuk neraka karena sebab mengganggu Muhammad, biarlah ya siksaan neraka saya itu saya tebus dengan harta dan anak keturunan saya. Saya akan bayar, ya, saya tebus dengan harta yang saya miliki. Demikian pula saya tebus dengan anak-anak saya. Niscaya saya akan selamat. Itu keyakinan yang dimiliki oleh Abu Lahab. Maka Allah menjawab ya, apa yang dia yakini tersebut ternyata sia-sia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
harta yang mana, anak yang mana yang bisa apa? Memberikan manfaat kepadamu. Lam yadfa'anhu adzaban, keduanya tidak akan bisa menghilangkan azab, walam yajliba lahu rahmatan, dan keduanya tidak bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala dari siksaannya. Jadi Abu Lahab ini benar-benar divonis, benar-benar dia masuk neraka. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat ketiga, sayasla naran dzata lahab. Kelak ya, Allah melemparkan dia ke dalam api dzata lahab, yang memiliki lahab, memiliki cahaya yang menyala. Ya, apinya itu menyala-nyala, bergejolak. Nah, ini juga yang sebagian ulama mengatakan Abu Lahab itu dijuluki Abu Lahab karena dia juga kelak masuk neraka yang menyala-nyala. Ya, tapi sebelumnya Abu Lahab ini sudah dijuluki Abu Lahab karena memang kulitnya yang terang, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan Abu Lahab ini masuk ke dalam neraka sebelum Abu Lahab mati dengan diturunkannya surat atau ayat ini. Nah, kala itu jika Abu Lahab itu benar-benar ingin membatalkan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin menghancurkan dakwah Nabi, itu ada celah di situ. Tapi ini menandakan ya, ternyata Abu Lahab tidak melakukannya. Ini menandakan bahwasanya agama Islam ini hak, benar-benar datang dari Allah. Jadi begini, ketika Abu Lahab itu mendapatkan ancaman dia masuk neraka selama-lamanya dengan diturunkannya surat atau ayat ini, maka bisa saja dia kemudian entah itu berpura-pura atau memang benar-benar ketakutan masuk ke dalam Islam, menyatakan dirinya bersyahadat, atau terutama dia berpura-pura lah demi untuk menghancurkan agama Islam ini. Kalau memang ya kata Muhammad saya ini masuk neraka ya, dan telah divonis pasti masuk neraka, maka aku akan batalkan dakwah Muhammad ini dengan aku pura-pura masuk Islam, sehingga nanti ketika aku masuk Islam ternyata ayat ini tidak benar, kan gitu ya. Ayat ini terbatalkan dengan masuk Islamnya Abu Lahab, yang itu nanti akan membuat orang-orang beriman di sekitar Nabi akan ragu-ragu dengan agama yang diserukan Nabi. Ini kalau Abu Lahab berpikiran seperti itu bisa saja terjadi. Bisa dipahami maksud saya? Nah, sehingga nanti terbatalkan surat ini, dan pada akhirnya orang-orang akan mendustakan Nabi. Oh, Nabi ini tidak benar. Ya. Kenapa? Nah, katanya ya, berdasarkan wahyu Allah, Nabi menyatakan Abu Lahab mesti masuk neraka. Nah, kok sekarang masuk Islam? Nah, kan gitu ya. Itu bisa membuat dakwah Nabi pada akhirnya runtuh. Tapi tidak, Allah melindungi hal itu terjadi. Ternyata Abu Lahab memang benar-benar ditutup mati hatinya, meskipun hanya sekedar pura-pura masuk Islam pun tidak. Ya. Dan dia terus apa? Terus terbuai dengan bayang-bayangannya bahwa kelak kalau dia mati maka dia akan masuk surga dengan menebus dirinya dari azab Allah dengan harta dan apa yang dia miliki dari keturunannya. Nah, sehingga ayat ini atau surat ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang itu belum mati sudah divonis mesti masuk neraka. Ternyata benar, sampai matinya dia kafir, tidak pernah sedikit pun hatta pura-pura sekalipun mengatakan la ilaha illallah. Ya, ini menunjukkan bahwa surat ini adalah benar-benar min indillah, benar-benar datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa ada orang berani mengatakan, oh saya pastikan kamu ya di masa depan kamu akan tetap kiri seperti sekarang? Nggak ada yang berani ngomong kayak gitu sama temennya, nggak ada. Ya, jangan-jangan kok malik ngawak dewi. Tapi ini Al-Quran mengatakan ya Abu Lahab itu pasti masuk neraka. Berarti menandakan bahwa Abu Lahab itu pasti dia kafir selama-lamanya, tidak akan pernah masuk Islam sedikit. Dan realitanya terjadi seperti itu. Maka Allah kabarkan di sini, sayasla naran dzata lahab.
sayadkhulu yaumal qiyamah naran dzata lahabin yuqasi harraha. Jadi dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala pada hari kiamat, yang panasnya itu membuat sengsara kehidupan di dalamnya. Kalau dari surat yang lain kita mendapati keadaan orang kafir itu disiksa di dalam neraka itu la yamutu fiha wa la yahya. Tidak akan mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Tidak akan mati karena apa? Karena dia terus disiksa. Tidak pernah beristirahat dari rasa pedihnya siksaan. Dan tidak pula hidup karena dia tidak pernah merasakan kenyamanan seperti orang hidup. Ada sebuah kisah yang luar biasa ya, kisah yang membuat kemudian orang Yahudi ini masuk Islam. Di masa Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, Ibnu Hajar al-Asqalani penulis kitab yang terkenal judulnya Bulughul Maram. Pernah dengar ya? Dengar saja lah wis pokoknya. Kalau belum pernah tahu kitabnya tidak apa-apa, pokoknya paling tidak pernah dengar nama kitabnya Bulughul Maram. Ini kan banyak dipakai pengajian di mana-mana. Kitab hadis. Jadi Ibnu Hajar itu dulu dia adalah seorang qadhi, seorang hakim negara. Nah tentunya seorang qadhi atau seorang hakim ini oleh negara diberikan banyak fasilitas kemewahan. Nah Ibnu Hajar al-Asqalani ini suatu ketika naik keretanya ya. Kalau zaman dulu itu ya kereta kuda itu ya. Melewati jalan, kemudian tiba-tiba di tengah jalan itu dihentikan sama seseorang yang pakaiannya itu lusuh akibat kena minyak. Berhentilah iring-iringan tersebut. Kemudian turunlah Ibnu Hajar. Nah, ternyata orang yang menghentikan itu dia seorang Yahudi yang kerjaannya itu jualan minyak di pasar. Kemudian orang Yahudi ini bertanya, aku ingin bertanya kepada engkau wahai qadhi. Apa pertanyaannya? Di dalam agamamu, nabimu pernah mengatakan, ya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman, ya, dan surga bagi orang kafir. Kalau memang nabimu benar mengatakan demikian, kenapa aku yang kafir ini sengsara, kamu yang mukmin ini kok nyaman gitu ya, kok seneng, kok mewah, kamu kok kaya gitu ya, kok lapang hidup? Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, jawabannya mudah ya. Beliau mengatakan, adapun yang saya rasakan sekarang, jika dibandingkan dengan kenikmatan Allah yang Allah sediakan di surga, saya ini seperti terpenjara di dunia ini. Saya ini seperti terpenjara jika dibandingkan dengan nikmat surga. Tapi keadaanmu, ya, kesengsaraanmu di dunia ini, jika dibandingkan dengan kesengsaraanmu nanti di akhirat, maka sekarang ini kamu ibaratnya di surga daripada apa? Mendapatkan kesengsaraan di akhirat. Maka setelah itu Yahudi ini berpikir sebentar dan kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Karena nggak mau apa? Sengsara untuk kedua kalinya. Nah ini keadaan orang kafir itu kelak mereka akan masuk neraka dalam keadaan ya kondisi mereka itu sengsara dengan panasnya api neraka. Allah mengatakan innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Sesungguhnya orang-orang kafir terhadap ayat-ayat kami kelak kami akan masukkan dia ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali kulit mereka itu hangus terbakar, maka Allah mengganti dengan kulit yang baru, kulit yang lain, agar supaya apa? Mereka merasakan azabnya yang pedih. Jadi setiap kali terbakar habis, dikembalikan lagi sama Allah dalam keadaan utuh, dibakar lagi. Ya, belum lagi siksaan yang lain ini masih siksaan api, belum siksaan-siksaan yang lainnya. Dan seterusnya, jika dia orang kafir maka dia akan selama-lamanya di dalam kehidupan yang menyedihkan ini. Wal'iyadzubillah. Kemudian Allah berfirman, wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya hammalatal hatab. Hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Di sini ada dua
dua apa namanya, dua penafsirannya. Kalau kita baca dalam tafsir yang saya bawa ini, wasatadkhuluha zaujatuhu Ummu Jamil allati kanat tu'dhin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ilqa'i syauqi fi tariqihi. Dan istrinya yang namanya Ummu Jamil, ibu wong ganteng gitu ya, Ummu Jamil ini, itu masuk ke dalam neraka dikarenakan dia mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bentuk gangguannya adalah biilqa'i syauqi fi tariqihi, dengan menebarkan batang-batang pohon yang berduri di jalan di mana Rasul sering melewatinya. Jadi Ummu Jamil ini di malam hari itu naruh-naruh apa? Duri-duri mungkin di depan rumahnya Nabi atau dekat dengan pintu rumahnya Nabi, sehingga ketika di malam hari itu kalau Nabi keluar akan terluka karena duri-duri tersebut. Jadi ini suami istri ini tumbuh oleh tutup, podo modeli, sama-sama benci dengan apa? Nabi SAW dan dakwanya. Jadi hati-hati ya, kalau cari istri atau cari suami yang belum menikah, itu jangan cari yang modeli podo di dalam hal yang buruk, tapi cari yang mungkin bisa memotivasi satu dengan yang lain untuk berbuat kebaikan. Ya, karena suami atau istri itu sangat mempengaruhi, tarik menarik pengaruhnya gitu ya. Jadi seperti itu kejahatan Ummu Jamil. Termasuk juga makna hammalatal hatab ini juga dimaknai dengan dia selalu bawa kayu bakar. Itu ungkapan di dalam bahasa Arab untuk menggambarkan orang ini kemana-mana suka mengadu domba, suka membuat isu-isu miring. Termasuk di sini Nabi SAW adalah objeknya. Ada juga yang mengatakan hammalatal hatab ini itu nanti keadaannya nanti di akhirat. Jadi karena Abu Lahab dan Ummu Jamil ini, suami istri ini, mereka bekerja sama di dunia di dalam melakukan tindak kejahatan kepada agama Islam ini, kepada kaum muslimin, terkhusus kepada Nabi. Kedua-duanya ini nanti akan bekerja sama saling menyiksa satu dengan yang lain. Salah satunya Ummu Jamil bawa kayu bakar, dia bakar dirinya, dia bakar suaminya. Nah nanti begitu. Jadi hati-hati ya, yang suka kerjasama dengan istrinya atau suaminya di dunia ini untuk ngapusi wong tuane, ngapusi tanggone, nah hati-hati. Nanti kerjasama di akhirat, saling menyiksa diri. Ini di skadung tobat ya mas. Jadi seperti itu. Nah sehingga ini namanya cinta abadi, tapi di atas kesengsaraan yang abadi kan gitu ya. Harapan kita ini punya cinta yang abadi dengan pasangan kita sampai nanti masuk surga, bukan masuk neraka. Ini masuknya masuk neraka. Kemudian Allah mengatakan fi jidha hablum mim masad. Fi jidha ay fi unuqiha, di lehernya. Ya, hablum mim masad, ada tali dari masad. Masad itu sabut kelapa ya. Sabut kelapa itu kan keras ya. Ada yang mengatakan masad itu maknanya sabut kelapa. Tapi di sini ya maknanya fi jidha hablum mim masad itu dikatakan sebagai hablun muhkamul fatli tusaqu bihi ilan nar. Jadi dia itu merupakan apa namanya, tali yang sangat kuat ikatannya ya. Tali yang sangat kuat ikatannya yang mengikat lehernya si Ummu Jamil ini, istrinya Abu Lahab ini, yang kemudian tusaqu bihi ilan nar, itu ditarik sama malaikat itu untuk masuk ke dalam neraka. Jadi orang kalau masuk neraka itu terhina sekali. Banyak di antara mereka nanti yang masuk neraka itu kepalanya dulu yang masuk daripada badannya. Yang pertama itu menunjukkan apa? Kehinaan orang tersebut. Yang kedua, ya, orang itu kalau masuk ke dalam neraka atau jatuh dari tempat yang sangat tinggi ke tempat yang sangat-sangat rendah gitu, itu kalau kepalanya dulu yang turun, kira-kira gimana?
Bukan hanya itu, tapi menakutkan kan gitu ya. Ini kedalaman neraka itu luar biasa. Nabi itu sampai pernah mengatakan kedalaman neraka itu ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Ada orang yang nggak bisa jaga lisan gitu ya, sehingga dia mengucapkan kata-kata yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dia nggak peduli karena sudah biasa ngomong yang tidak baik. Kata Nabi SAW, yazillu biha finnar ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Dia akan tergelincir masuk ke dalam neraka itu yang jarak kedalamannya itu melebihi timur dan barat. Jaraknya timur dan barat dunia ya. Kita nggak tahu berapa kilo antara timur sama barat, ujung timur ujung baratnya dunia ini berapa kilo kita nggak tahu. Tapi itu ada neraka nanti yang dimasuki orang karena sebab lisannya itu, tergelincirnya manusia di atas sirat nanti masuk ke dalam nerakanya itu kedalamannya melebihi timur dan baratnya bumi. Nah itu kan menakutkan sekali. Kepala dulu bisa gitu ya. Wih ngeri sekali itu. Orang jatuh dari lantai berapa ini? Lantai 2 turun. Misalnya kepalanya dulu. Iya. Saya pernah loh lompat dari lantai 2 begini turun gitu. Tapi masih ada matrasnya. Itu saja sudah streaming gitu ya. Medeni. Lah apalagi kalau Masya Allah. Ya. Nah ini keadaan di akhirat nanti ya. Jadi kengerian di akhirat itu tidak bisa dibandingkan dengan segala kengerian di dunia, dan kenikmatan akhirat juga tidak bisa dibandingkan dengan segala kenikmatan di dunia. Oleh karena itu ya, kita yang sudah diberikan iman oleh Allah ini wajib kita jaga, wajib kita tingkatkan dengan kita banyak mentaati Allah, dengan banyak kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam amal-amal saleh. Dan alhamdulillah ya, kita berkumpul seperti ini Pak, dikasih kesempatan untuk belajar agama, belajar Al-Quran. Itu bukan sesuatu yang kebetulan. Jadi mudah-mudahan ini semuanya adalah sebagai tanda Allah berikan kita kebaikan. Karena Nabi pernah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki seorang hamba itu mendapatkan kebaikan dunia akhiratnya, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Sedikit banyak kita punya pemahaman dalam agama, punya ilmu tentang agama ini, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan, ini sudah luar biasa. Bahkan ini bisa akan menjadi ya, nilai yang lebih mahal daripada jika kita memiliki kehidupan dunia ini beserta semua isinya ya. Karena kebaikan ilmu agama ini jika kita amalkan, kita pahami, kita yakini dengan baik, maka akan membimbing kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Insyaallah untuk pertemuan berikut kita lanjutkan surat berikutnya. Surat apa ya? Surat An-Nasr ya, surat An-Nasr. Nah ini pakai tanya jawab atau tidak usah? Langsung aja Pak ya. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.